Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Ricky Ardi di channel Up Official 88. Masih seputaran P-Network kawan-kawan. Sebelum saya lanjut video ini, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kita kebaikan, kesehatan serta kebahagiaan. Jadi mari kita simak video ini dengan penuh perhatian dan semoga kita kawan-kawan dapat mengambil manfaat dari konten yang disajikan. Jangan lupa di like, subscribe dan tinggalkan jejak di bawah kolom komentar. Perdebatan nilai GCP ya yang dinanti-nantikan para pioner atau kawan-kawan dimanapun dengan 314.159 dolar dan pertentangan yang tidak mempercayai adanya nilai 314.159 dolar itu pun sekarang tentu menjadi di suatu komunitas itu menjadi berita yang cukup hangat ya teman-teman ya. Karena topik yang diperbincangkan ini cukup ada yang percaya bahwa nilai ini adalah harga yang akan ditetapkan untuk Bitcoin dan bahkan ada yang bilang juga harga ini tidak akan pernah tercapai teman-teman. Namun skeptis tentang kebenarannya itu adanya kabar angin atau kenyataan ya teman-teman ya. Beberapa anggota komunitas pioner telah membagikan informasi tentang adanya nilai GCP ini ya. Kita tahu sendiri ya, tidak ada konfirmasi resmi dari tim P-Network ya tentunya ya. Hal ini juga membuat beberapa orang bertanya-tanya teman-teman, apakah nilai ini benar-benar akan diterapkan atau hanya sekedar kabar angin kawan-kawan. Jadi cukup berdampak ya pada komunitas yang selalu menyupport ya nilai GCP 314.159 dolar tentunya ya, memicu yang namanya euforia di kalangan komunitas pionir itu sendiri, dengan banyak yang berharap bahwa nilai ini akan membawa keuntungan besar bagi mereka tentunya. Namun jika nilai ini ternyata tidak benar ya, maka dampaknya bisa sangat besar bagi komunitas itu sendiri kawan-kawan. Ya, yang terjadi hanya waktu ya yang bisa menjawab ya apakah nilai GCP 314.159 dolar ini bisa terwujud atau benar-benar akan diterapkan atau tidak ya teman-teman ya. Yang pasti komunitas pioner perlu menunggu konfirmasi resmi dari tim P-Network untuk mengetahui kebenarannya. Karena pertentangan antara sesama komunitas ya yang mempercayai adanya nilai GCP dan ada yang tidak mempercayai nilai GCP, karena terlihat jelas ya di market-market atau kita tahu sendiri ya bahwa nilai Bitcoin itu menurun kawan-kawan. Karena mungkin Bitcoin di sini kita sudah tahu ya menghadapi yang namanya suatu tekanan yang dimana indikator teknis menunjukkan bahwa arus keluar mendominasi arus masuk teman-teman. Dengan adanya nilai yang berada di bawah garis nol tentunya ya, ini menandakan bahwa holder Bitcoin secara aktif menarik ya kepemilikan mereka untuk mencegah kerugian yang lebih lanjut teman-teman. Yang kita ketahui ya, telah adanya titik terendah bulanan ya menunjukkan bahwa sentimen terhadap Bitcoin menjadi arus keluar yang menandakan kurangnya keyakinan teman-teman di antara investor itu sendiri ya, yang menarik dana mereka dari Bitcoin di tengah kekhawatiran yang meningkat ya tentang masa depan altcoin ini teman-teman. Oke ya. Semakin dikonfirmasi oleh fakta ya bahwa Bitcoin telah memisahkan diri ya dari Bitcoin tentunya, yang baru-baru ini menunjukkan yang namanya momentum positif teman-teman. Karena nilai titik terendah membuat investor itu perlu memantau situasi ini dengan cermat dan juga untuk dapat mempertimbangkan strategi ya untuk menghadapi potensi penurunan lebih lanjut. Sebenarnya revolusi nilai GCP teman-teman ya, dimana 314.159 dolar itu sebenarnya sudah mengguncang dunia ya dengan harga yang cukup fantastis ya, yang tak terhingga. Di beberapa negara cukup fantastis teman-teman, tapi di beberapa negara harga 314.159 kemungkinan itu cukup rendah teman-teman. Dimana bayangkan ya, sebuah nilai yang tidak pernah terjadi sebelumnya, sebuah angka yang membuat dunia tentu terdiam dan terkejut ya. Adanya nilai GCP yang ditentukan para pensupport ya 314.159 dolar bukanlah sekedar angka
melainkan sebuah revolusi yang mengguncang dunia dengan harga yang tak terhingga. Jadi dengan adanya nilai ini, kita tidak hanya berbicara tentang harga ya kawan-kawan ya, tapi tentang perubahan paradigma teman-teman. Sebuah pergeseran besar dalam cara kita memandang nilai dan harga tentunya. Hal ini juga bukan lagi tentang uang, tapi tentang bagaimana kita menilai sesuatu yang sangat berharga kawan-kawan. Di mana nilai GCP yang kita tahu ya 314159 dolar adalah sesuatu yang bukanlah dapat diabaikan kawan-kawan. Jadi ini adalah panggilan untuk dapat mempersiapkan diri ya menghadapi perubahan besar, di mana sebuah kesempatan untuk menjadi suatu bagian dari sejarah tentunya, untuk menciptakan sesuatu yang baru dan tak terhingga. Jadi kawan-kawan, siapkah kita ya untuk sebagai pionir untuk menjadi bagian dari revolusi ini? Jadi kawan-kawan, cukup untuk menghadapi perubahan besar ya dalam menciptakan sesuatu yang tak terhingga. Jika iya ya, maka nilai GCP yang kita tunggukan adalah untuk kita sendiri kawan-kawan. Wih, CoinP Network berjaya. Ownernya aja berjaya, yang lainnya nyangkut. CoinP Network, koin favorit kita semua yang pada nyangkut. Halo semuanya teman-teman ya, jadi teman-teman bisa lihat gambar ini ya. Inilah alasan kenapa saya pakai auto trade dan menghindari koin-koin seperti ini teman-teman. Karena kenapa? Ownernya makin kaya tapi holdernya nyangkut semua. Ini banyak banget yang chat saya teman-teman ya, karena saya share seputar kripto, bertanya, "Bang, koin P-Network gimana bang? P-Network gimana bang?" Ya udah jelas ini adalah koin teman-teman yang dibalut dengan networking atau jaringan, tapi ownernya makin kaya, yang di bawahnya nyangkut semua. Makanya teman-teman harus selalu ingat bahwa kita hanya bermain di koin besar dunia aja. Pakai auto trade udah jelas lebih aman, main di koin-koin 10 besar, dan kita hindari koin-koin spekulasi seperti ini teman-teman ya. Koin yang dibilang ada 100 juta doang ya, tapi teman-teman ya intinya semua nyangkut sekarang. Yang ownernya makin kaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, rahayu, rahayu, rahayu. Teman-teman pioner sejati yang saya cintai dan saya kasihi, hati-hati saat ini. Open minute belum terjadi, tapi sudah banyak kali transaksi-transaksi dalam arti yang mengatasnamakan platform, mengatasnamakan perusahaan yang akan memberikan kontribusi untuk para pioner untuk mendapatkan produknya. Salah satunya contoh, oknum tersebut mengatasnamakan platform A. Boleh namanya bertransaksi untuk membayar koin sebesar memang nilai GCV. Ya, contoh mobil A dengan nilai 1 miliar, teman-teman harus membayar koin sebesar 0, sekian. Tapi hati-hati, diakumulasikan kalau sekian kali pioner berapa koin. Itu adalah perampokan secara halus. Karena apa? Harusnya teman-teman jangan nafsu duluan, jangan melihat yang namanya gambar mobil. Dilihat dong perusahaannya di mana letaknya, legalitasnya bagaimana. Ya kan? Terus apa? Bayarnya atau vendornya siapa, ya? Terus pengirimannya gimana? Apakah langsung? Karena apa? Uang teman-teman sudah keluar, koin teman-teman sudah keluar, tapi informasinya adalah sebagian rata-rata nanti kalau sudah open minute. Lah buat apa? Ya open minute ya nanti kan. Jangan namanya mengeluarkan koin dari P-Browser yang teman-teman selama ini memining, yang selama ini sudah tahunan, yang selama ini sudah KYC, yang selama ini sudah masuk ke available. Koin teman-teman itu berharga. Satu koinnya sudah jelas ada nilainya 314159 dolar. Jangan terburu-buru. Terkecuali kalau teman-teman para pioner, monggo, tidak dimelarang. Seandainya kebutuhan mendesak, kalau banyak koinnya silahkan sebagian dijual di bursa yang sudah disiapkan oleh core team, ya, yang sudah lulus KYB boleh.
Tapi kalau untuk barter transaksi yang belum ada produknya, jangan, itu oknum. Saya hanya mengimbau. Semua keputusan adalah di teman-teman. Ya, keputusannya dari teman-teman. Jangan sampai koin yang sudah di-mining selama ini, harapannya adalah impiannya sangat besar. Sudah jelas GCV. Tapi dengan mudah, hanya karena hanya melihat gambar dengan nilai GCV, koin keluar yang akhirnya belum tentu dapat produknya. Ya, buat semuanya member, khusus member Enggal, nggak usah ngaleh-ngaleh, nggak usah ke kiri ke kanan. Dan untuk umumnya seluruh bureau Indonesia, boleh teman-teman bertransaksi. Kalau kepepet silahkan dijual di bursa yang sudah lulus KYB. Tapi kalau untuk barter belum ada. Di Indonesia salah satunya belum ada saya lihat. Yang sudah punya izin resmi, legalitasnya bagaimana, izin regulasinya bagaimana, vendornya bagaimana, investornya siapa. Jangan sampai teman-teman terkena hasutan yang akhirnya kerugian yang didapat adalah teman-teman sendiri. Ya, itu aja informasi, semoga yang mau mengikuti monggo, yang tidak pun tidak masalah. Saya hanya menyampaikan yang terbaik untuk teman-teman semuanya. Sukses selalu dan pasti kaya rame-rame. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.